dan hanya belajar topik-topik Alkitab, tapi AI bisa menolong Anda untuk studi Alkitab. Itu bisa menolong misalnya AI Assisted Verse Analysis, itu dengan AI Squared. Itu bisa untuk mengerti konteks, mengerti referensi silang, untuk bikin satu rencana studi pribadi. Kalau mau untuk ayat seperti tadi dari Ephesus, atau dari Galatians, atau daripada Colossians, itu bisa bikin pertanyaan untuk diskusi. Saya mau 3 pertanyaan observasi, 3 pertanyaan untuk diskusi, 3 pertanyaan refleksi, 3 pertanyaan aplikasi kalau itu terpenting. Plus, saya mau 3 pertanyaan untuk anak saya yang 5 tahun untuk kami bersama gambar tentang ayat itu. Itu bisa mendampingi untuk menjelaskan dengan cara dan bahasa yang sederhana. Nomor 6, untuk anak kecil. Kemarin kami sedang untuk doa dan penjelasan tentang doa untuk anak kecil. Wow, sangat menolong anak mengerti. Bagaimana untuk aplikasi dan usulannya? Untuk studi topikal seperti slide sebelumnya. Untuk dalam bahasa, jujur, kalau bahasa Jawa, wah, tuh, langsung ibu kena. Anaknya masih bingung, tidak mengerti. Tapi itu bisa dipakai untuk bahan yang bahasa Inggris di Indonesia kan. And seterusnya. Untuk bikin quiz, untuk bikin visuals. Saya masih ingat waktu pertama sedang dengan Alkitab GPT, sedang studi daripada Daniel. Dan kami lihat Daniel and singa-singa yang sedang harapkan sarapan. Tak jadi. Atau waktu Yunus. Dan kami ada gambar ikan yang sakit perut yang sedang mengembalikan Yunus yang bilang, sudah cukup. Saya tak mau masalah ini di perutku lagi. Dan plop. Tapi visual images sangat menghidupkan firman. Untuk belajar dari karakter. Lihat daripada hidup Yusuf. Atau karakter di Alkitab penuh dengan cerita yang bisa menolong untuk diskusi dalam. Lebih lagi untuk bisa vocabulary, comparison, analysis, and seterusnya. AI, tak hanya Alkitab GPT, tapi kalau sudah belajar dasar prompting, bisa menolong dengan setiap langkah untuk belajar firman. Ya. Termasuk semua topik tadi, tapi... Iya, ini 3 halaman, Pak. Ini 3 halaman Bapak Ibu yang saat ini mengikuti Unhack. Masih ada sisa beberapa hari untuk tugas-tugas. Kemarin sudah banyak sekali dilakukan. Ini ada tambahan dari Pak Max 3 halaman project yang bisa dikerjakan nih. Jadi kaya project banget. itu yang berikut dan saya janji ini sesuatu yang ide, ya, bukan wajib untuk ikut Unhack, tapi akan sangat menolong untuk berapa banyak ide. Saya harap you mulai mengerti berapa dalam dan luas kemampuan AI kalau fondasinya adalah Alkitab dan dipakai dengan benar. Lebih daripada itu, ini AI. Bagaimana itu bisa menolong untuk Bible study, tapi gimana kalau kami lihat God's heart for the family? Seperti apa God's heart for the family dalam satu dunia yang digital dan AI? Ya. Dia sangat ingin kami punya digital interactions yang Christ-centered, yang pusat akan Tuhan. Kalau kami punya renungan, mengapakah AI tidak akan bisa menolong untuk bikinnya atau untuk mengilustrasikan atau bikin series khusus. Keluarga, bapak baru pecat, dan anak punya masalah di sekolah. Bisa bikin renungan yang sesuai dengan itu dari firman. Atau digital Sabbath. AI bisa mengingatkan hari Sabtu daripada jam 9 sampai jam 5 semua device mati. Digital Sabbath berarti betul puasa dan ini dikunci dan tidak muncul lagi sampai Sabbath berhenti untuk unplug. Dan bisa lihat dari Kristus contohnya. God's heart, Kristus menyampai kepada berapa masa. God's heart, Kristus sampai dia sendirikan diri untuk retreat dan untuk waktu tanpa orang, tanpa digital. Nomor 3 mengingatkan itu. God's heart itu untuk akan ada service melayani.
And project melayani. Mungkin itu unhack, mungkin itu dari gereja, mungkin itu kunjungan yang digital, mungkin itu pakai, tapi online berapa banyak jenis cara untuk melayani, untuk Amin. mencerminkan Kristus dan hatinya. Iya, Gimana tadi untuk yang Bible study? Tadi satu slide berapa banyak banyak? banget itu, Pak. 15 Wow. cara untuk AI bisa mengenhance, mengembangkan, mendalami fokus kepada kasih Tuhan dan pengajaran Kristus tentang relasi, tentang keluarga, tentang Injilnya untuk dunia ini. Wah, ide banyak sekali tuh Pak untuk bagaimana Alkitab digarap dengan sangat kreatif untuk dipakai keluarga untuk menjadi bahan dari bagi mesbah keluarga, renungan keluarga, diskusi keluarga. Wow. And lebih daripada itu, kalau saya lihat God's heart, dia mau kami punya akuntabilitas. Ya. Kami bertanggung jawab tidak hanya di dunia seputar kita, tapi berakuntabilitas, bertanggung jawab secara digital. Ya. AI for God adalah nomor 6. Bagaimana AI bukan hanya for me, tapi itu bisa dipakai dengan cara yang baik. Atau saya sebagai satu warga digital, apakah saya warga digital dikenali nomor 7 untuk Christ-likeness? Itu waktu mengajar tentang digital quotient and AI quotient, ini salah satu poin. Bagaimana identitas kita dan citizenship kita itu Christ-like dan bertanggung jawab. Saya bisa membayangkan bagaimana Bapak, Ibu, orang tua itu bisa mengambil kendali lagi untuk bersama keluarga kembali kepada Tuhan. Saat ini Pak, lebih banyak HP yang mengendalikan keluarga. Semua, ya, karena mereka tidak kreatif, mereka nggak punya bahan untuk bicara, mereka nggak ada topik untuk diskusi di dalam keluarga. Tetapi sebenarnya kalau mereka sungguh-sungguh dan ada bahan untuk mereka punya ide-ide bagaimana berdiskusi di dalam keluarga, wow, keluarga bisa taruh HP di samping dan mereka bisa face to face, ketemu dengan keluarga, berdoa bersama, diskusi bersama, dan tidak lagi selalu melihat ke HP, wow. Itu keluarga sangat baik. Dan AI bisa menolong untuk membuat bahan-bahan untuk mereka bisa diskusi. Tapi lebih dari itu, misalnya satu dari keluarga itu di universitas. Dan satu sedang kerja di luar. Nomor 9, virtual family gatherings. Ternyata lokasi tidak lagi membatasi keluarga. Kalau mau untuk satu bagian keluarga yang lain, untuk mereka sekarang virtual gatherings. Saya tahu keluarga yang setiap minggu bertemu untuk 1 jam dan itu 20-an orang yang ada di 3 bangsa, negara. 3 negara. And mereka setiap minggu secara setia akan untuk 1 jam bertemu. Apapun alasan, mereka masih family gatherings. And mereka kuat sekali saling mendoakan. And AI bisa menolong untuk ingat doa, untuk yang 10 legacy planning, untuk AI assisted conflict, tech-enabled acts of love, and seterusnya. Ya, betul. Memang keluarga harus membuat garis demarkasi, Pak. Seperti Joshua. You akan terus diperbudak oleh HP atau you akan pakai HP untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Me and family, we will serve the Lord. Itu yang Joshua bilang ya. Betul. Dan itu harus ada keputusan dari keluarga. So, God's heart for the family dalam digital AI world masih adalah God's heart, tapi dengan segala cara digital dan AI. Lebih daripada itu ada cara praktis yang AI bisa menolong. Itu bisa menolong untuk studi Alkitab, untuk bikin bahan, untuk terjemah, untuk kalau ada multilingual, ada bahan yang dari yang lain seterusnya, untuk bisa menjadwalkan waktu doa, itu bisa menolong untuk administrasi, tak hanya keluarga, tapi untuk bisa dampingi pendidikan Kristen dan bahannya. Itu bisa menolong untuk seperti tadi, tak hanya keluarga yang bertemu secara maya, tetapi bisa dapat dampingi counseling seperti counseling GPT dan bahan lain yang bisa menolong mereka untuk saling mengasihi dan saling mendukung. Atau untuk tahu, ini saat harus cari counselor yang benar dan kami akan bisa
cari professional counselor. Itu bisa menolong untuk lagu. Tadi ada yang ngomong tentang mereka suka, saya tahu keluarga yang mereka suka bikin dengan Suno lagu tentang apa yang belajar dari Alkitab, dan anak suka nyanyi dan mereka punya personalized songs. Ya. Mereka bikin interactive Bareng-bareng storytelling. di dalam keluarga, anak bisa mengusulkan lirik lagu dan membuat lagu bersama dan dinyanyikan bersama-sama. Bible storytelling. Saya masih ingat waktu kami untuk ke Katadoa, dan hanya untuk dasar kami bikin cerita anak, atau kami 1-2 kali pernah misalnya Daniel. Well, kalau dibikin sebagai cerita anak dan bikin visuals, wah ini menolong untuk guru sekali minggu, tetapi juga untuk orang tua yang waktu terbatas. Untuk advice parenting, saya masih ingat tidak hanya sekali, tetapi ada AI Talks, AI dan parenting. Itu 1,5 jam waktu lagi, tak cukup, tapi AI jelas bisa menolong itu sampai AI-powered Christian recommendations. Semua ini dan lebih.